Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Restu Pratama, praktisi talent mapping, yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang bagaimana sih memberikan feedback kepada klien dimulai dengan tahap opening. Nah, pada kali ini kita akan membuat dua video. Yang pertama yaitu ada tahap opening untuk umum, dan yang kedua adalah tahap opening untuk klien khusus. Oke, kalau begitu langsung kita mulai saja. Yang pertama yaitu tahap opening untuk klien umum. Oke, pertama untuk yang klien umum ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum Ibu. Selamat malam Ibu. Betul dengan Ibu Dina? Ya Ibu, betul. Perkenalkan, saya Restu Pratama. Saya seorang praktisi talent mapping yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan membersamai Ibu ya. Kita sama-sama untuk membacakan hasil asesmen talent mappingnya. Ibu, gimana kabarnya Ibu? Sehat? Sehat ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa Allah jaga ya kesehatannya Ibu. Amin. Nah Ibu, kalau boleh tahu tujuan Ibu melaksanakan asesmen talent mapping ini untuk apa sih Ibu? Untuk mengenal diri lebih baik lagi gitu ya, lebih dalam lagi ya. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita dimudahkan jalannya ya. Oke Ibu, kalau memang tujuan Ibu untuk mengenal tools ini lebih kalau tujuan Ibu tes talent mapping ini untuk mengenal diri lebih dalam lagi, berarti Ibu sudah bertemu dengan tools yang tepat nih Ibu. Karena talent mapping sendiri itu adalah tools yang dibuat khusus untuk bisa memahami diri kita lebih dalam lagi. Nah, bagaimana sih metodenya? Jadi metodenya itu adalah dengan menggunakan 34 tema bakat ya, yang sebelumnya sudah ditemukan oleh Gallup Organization. Nah, hanya saja tools ini dikembangkan lagi oleh Abah Rama selaku founder dari talent mapping, sehingga bisa semakin tajam lagi tentang menggali potensi diri kita gitu. Nah baik Ibu, mungkin sedikit saya jelaskan saja gitu ya terkait talent mapping ini. Jadi sebagai informasi awal, talent mapping ini adalah sebuah tools atau alat yang berfungsi untuk mendeskripsikan bakat yang digambarkan dalam pola pikir, pola perasaan, dan pola perilaku, dan juga untuk memprediksikan ragam kekuatan yang potensial pada diri kita. Nah, mungkin kedepannya kita akan banyak membicarakan tentang bakat Ibu ya, karena memang talent mapping ini kan membahas tentang bakat, membicarakan tentang bakat. Jadi sebelum nanti kita berbicara lebih jauh tentang bakat, mungkin bisa kita jelaskan dulu sedikit kali ya tentang definisi dari bakat itu sendiri apa sih. Nah, jadi penjelasan bakat itu adalah karakteristik alami yang positif, sumber produktivitas serta keunggulan ada dalam diri seorang manusia sejak lahir. Bakat dapat diamati dari cara berpikir, merasa, dan berperilaku yang alami serta konsisten sehingga mudah dikenali dalam perilaku sehari-hari. Nah, untuk bakat ini sendiri dibagi menjadi dua Ibu ya. Untuk yang pertama ada bakat fisik, dan yang kedua ada bakat non fisik. Bakat fisik sih mungkin kita sering mendengar ya di kehidupan sehari-hari, seperti ada orang yang pandai main basket, main bola, ada orang yang pandai menari, melukis, bermusik. Itu bakat-bakat yang memang secara fisik kita lihat. Nah, hanya saja ternyata bakat itu selain ada yang berbentuk fisik, ada pula yang berbentuk non fisik, yaitu yang tadi kita sebutkan ya, bahwa ada 34 bakat yang bersifat non fisik. Apa aja sih contohnya? Seperti misalkan ada bakat individualization, ada ideation, ada signifikan, ada comment, ada learner, dan masih banyak lagi. Apa sih kira-kira bakat itu? Nanti ya, sambil berjalan akan kita jelaskan. Nah, pada laporan hasil talent mapping mungkin Ibu juga sudah terima ya hasil laporannya. Jadi terdapat 5 kategori Ibu yang akan kita bedah nih pada malam ini satu persatu ya. Jadi untuk yang pertama
itu ada urutan bakat ya, yang dari 34 sampai yang ada 34 tema bakat ya. Jadi penjelasan singkatnya seperti ini. Nanti akan kita ambil dari urutan 1 sampai 7, di mana itu adalah bakat kuat. Lalu 8 sampai 14 itu adalah bakat pendukung, dan yang terakhir di urutan 7 terbawah itu adalah bakat lemah. Nah, nanti ketiga poin ini akan kita bahas nih, apa saja sih, sambil berjalan ya. Lalu yang berikutnya ada peta bakat. Nah, di mana peta bakat ini, kalau ibu lihat pada hasilnya itu seperti dibagi menjadi 4 kelompok ya. Pertama ada kelompok thinking, ada kedua kelompok striving, ketiga ada kelompok influencing, dan yang keempat ada kelompok relating. Nah, dan kalau ibu lihat ada beberapa sebaran warna ya, seperti misalkan warna merah, warna kuning, warna putih, warna abu, serta warna hitam. Apa sih maksud dari ini semua? Akan kita bahas nanti ya, tenang. Dan yang ketiga ya, ada potensi kekuatan. Mungkin ibu bisa lihat ya, ada 14 potensi kekuatan di halaman selanjutnya yang ditunjukkan. Nah, potensi kekuatan ini adalah bersumber dari urutan bakat dan juga tema bakat yang sebelumnya dibahas. Jadi dari dua kategori sebelumnya itu dirumuskan menjadi 14 potensi kekuatan. Nah, hanya saja memang tidak kita sarankan ya untuk mengambil 14-14-nya. Ini hanyalah gambaran tentang bahwa jika urutan bakatnya seperti itu dan peta bakatnya seperti itu, maka potensi kekuatan yang bisa kita manfaatkan sebagai kekuatan kita itu apa saja sih. Nah, itu ada di potensi kekuatan. Lalu berikutnya ada strength cluster map. Nah, ini yang menarik. Kalau di strength cluster map ini mungkin ibu bisa lihat gambarnya ya, ada seperti berbentuk kotak begitu, di mana ada 114 aktivitas yang tercantum di situ ibu. Nah, di mana 114 aktivitas itu untuk memvalidasi sebenarnya aktivitas yang menurut kita itu gue banget gitu ya, istilahnya ada apa aja sih ya. Nah, ini diambil dari dua data, yaitu data yang sesuai dengan potensi bakat kita, dan juga yang kedua sesuai dengan pengakuan kita, apakah kita berkompeten di situ atau tidak. Nah, yang berikutnya yang terakhir ada strength typology 30 ya, atau SC30. Nah, dimana ini pun sama, merangkum dari keempat kategori sebelumnya. Hanya saja yang menarik di sini adalah jika ibu amati di bawah itu ada yang namanya personal branding. Nah, personal branding itu adalah benar-benar rangkuman dari seluruh rangkuman yang ada. Jadi bila ibu misalkan kesulitan untuk memahami secara keseluruhan apa sih detailnya ini, itu sudah kami rangkum dalam kategori personal branding. Ya, jadi ibu tidak perlu khawatir bila misalkan ibu tidak begitu paham, nanti akan kita jelaskan tentang personal brandingnya seperti apa, dan itu adalah kunci dari kita dalam memahami diri kita seutuhnya. Jadi begitu ibu untuk gambaran singkatnya. Oke, kalau begitu kita langsung aja ya mulai ke sesi feedbacknya, dan nanti di sesi feedback akan saya jelaskan lebih mendetail lagi. Baik ibu.